계절들을 막아줄 거란 그런 말로 너를 붙잡을 순 없지만 많은 계절을 마주친 너에게 이 마음 하나 비춰주려 해 떠나는 거는 마음이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pencitraan diagnostik, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah biomedik dari Ibu dosen Hairati Rauzies. Yang pertama ada pesawat Sinar X konvensional. Gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya dengan prinsip dasar di mana elektron dipercepat dan menumbuk logam anoda, menghasilkan sinar X yang digunakan untuk keperluan medis. Komponen utama pesawat Sinar X meliputi katoda, anoda, dan tabung sinar X. Sistem kontrol berfungsi untuk mengatur parameter pesawat Sinar X seperti tegangan dan arus. Pada pesawat, pengaturan tegangan dan arus dilakukan secara manual yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan penurunan. Selain itu, pesawat Sinar X konvensional masih menggunakan sistem analog yang cara kerjanya cenderung rendah keakuratannya. Beberapa komponen pasif dan aktif juga terlibat dalam operasional pesawat Sinar X. Dalam pengaturan dosis radiasi, sistem kontrol digunakan untuk mengatur dosis sinar X pada saat penyalinan yang terdiri dari variabel tegangan, arus, dan waktu. Selanjutnya ada fluoroskopi. Fluoroskopi adalah metode pemeriksaan sinar X secara real-time yang digunakan untuk melihat fungsi dan pergerakan organ dan jaringan dalam tubuh. Selama prosedur ini, sinar X dilewatkan melalui tubuh pasien dan gambar bergerak real-time ditampilkan pada monitor, memungkinkan ahli radiologi atau dokter untuk melihat kondisi organ secara aktual. Proses ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pemeriksaan ortopedi, gastrointestinal, dan kardiovaskular. Persiapan khusus diperlukan sebelum pasien menjalani prosedur fluoroskopi, termasuk pemberian cairan kontras dan anamnesis secara detail mengenai riwayat alergi dan penyakit komorbiditas. Selain itu, terdapat risiko paparan radiasi selama prosedur fluoroskopi, sehingga perlu memperhatikan peringatan dan risiko yang terkait dengan prosedur ini. Nah, selanjutnya mamografi. Mamografi adalah prosedur pemeriksaan payudara menggunakan mesin khusus yang menembakkan sinar X dengan radiasi rendah. Mesin mamografi memiliki dua lempeng yang akan menekan dan melebarkan jaringan payudara pasien. Selama menjalani mamografi, pasien akan diminta berdiri atau duduk di depan alat atau mesin sinar X yang didesain khusus. Payudara pasien akan ditempelkan ke sebuah alat yang sudah terdapat sinar radiasi. Dalam beberapa kasus, pasien akan merasa tidak nyaman akibat proses mamografi ini. Hasil pemeriksaan akan dikirim kepada dokter untuk dibaca, dan dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani prosedur lebih lanjut jika ditemukan kelainan pada jaringan payudara. Nah, selanjutnya ada computerized tomography atau CT, adalah prosedur pencitraan diagnostik yang menggunakan sinar X dan teknologi digital untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari bagian dalam tubuh. CT scan menggabungkan serangkaian gambar sinar X yang diambil dari berbagai sudut untuk menghasilkan gambar yang lebih detail dari organ, tulang, dan jaringan lunak dalam tubuh. Selama menjalani CT scan, pasien akan diminta berbaring di atas meja yang akan bergerak masuk ke dalam mesin CT. Mesin CT akan mengambil gambar dari berbagai sudut dan menghasilkan gambar 3 dimensi yang akan dianalisis oleh dokter
untuk menentukan diagnosis dan perawatan yang tepat. CT scan dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis, termasuk penyakit jantung, kanker, dan cedera trauma. Terus ada magnetic resonance imaging atau MRI, adalah prosedur pencitraan medis yang menggunakan medan magnet, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar detail dari struktur tubuh bagian dalam yang sedang diperiksa. Selama menjalani MRI, pasien akan diminta berbaring di atas meja yang akan dimasukkan ke dalam mesin MRI yang berbentuk tabung. Mesin MRI akan menghasilkan medan magnet yang kuat dan gelombang radio untuk mengambil gambar detail dari organ atau jaringan yang sedang diperiksa. MRI payudara adalah salah satu jenis MRI yang digunakan untuk mendeteksi kanker atau gangguan lain pada payudara. Yang terakhir ada ultrasound. Gimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya adalah dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang dipancarkan melalui probe atau transducer. Gelombang suara ini kemudian memantul kembali dari jaringan tubuh dan diubah menjadi gambar oleh komputer. Dalam penggunaannya, USG dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemeriksaan medis, terapi, fisik, dan kecantikan. Dalam terapi fisik, USG digunakan untuk meningkatkan produksi panas jaringan dalam sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. Sedangkan dalam kecantikan, USG digunakan untuk merangsang produksi kolagen dan elastin pada kulit sehingga dapat membantu mengurangi kerutan dan garis halus pada wajah.